Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya bumi kita ini nggak datar-datar aja? Ada gunung yang tinggi menjulang, ada lembah yang dalam, bahkan ada pantai yang bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, semua perubahan ini sebenarnya bukan keajaiban atau kebetulan loh. Ini semua adalah hasil kerja dari dua kekuatan super hebat di bumi kita. Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Keren kan? Kalian pasti penasaran bagaimana kedua tenaga ini bisa mengubah wajah bumi kita. Tenang aja, di video kali ini kita bakal membahas tuntas tentang kedua tenaga ini. Mulai dari prosesnya, dampaknya, sampai manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Tenaga endogen. Kalian pernah dengar istilah ini? Ini adalah kekuatan dahsyat yang berasal dari dalam bumi kita. Bayangkan bumi seperti panci pressure cooker yang sedang mendidih. Tekanan dari dalam bisa ke atas, bisa juga ke samping. Nah, tekanan ke atas bisa bikin benjolan di permukaan bumi, sedangkan tekanan ke samping bisa bikin lipatan dan retakan. Yang keren, ada yang namanya tektonisme. Gerakan yang mengubah bentuk kulit bumi karena lempeng-lempeng tektonik bergerak. Gerakannya ada yang super lambat, namanya epirogenetik. Mirip seperti kura-kura ya. Ada dua macam. Positif yang bikin daratan turun, dan negatif yang bikin daratan naik. Contohnya, di Indonesia Timur ada pulau-pulau kecil yang tenggelam. Itu epirogenetik positif. Sementara Pulau Buton dan Timor malah naik ke permukaan. Itu epirogenetik negatif. Tapi ada juga yang gerakannya lebih cepat, namanya orogenetik. Ini yang bikin pegunungan-pegunungan megah seperti Andes dan Rocky Mountain. Keren kan? Prosesnya bisa bikin lipatan kalau batuannya lentur, atau patahan kalau batuannya keras. Nah, yang menarik, tektonisme ini punya dua sisi. Sisi baiknya, kita dapat pegunungan indah dan kantong-kantong minyak bumi. Tapi ya, ada sisi kurang enaknya juga. Bisa bikin gempa dan tsunami. Vulkanisme. Tahu nggak sih, vulkanisme itu seperti pertunjukan alam yang spektakuler di bawah kaki kita? Bayangkan ada dapur raksasa di bawah bumi kita. Di sana, magma yang panas membara menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Magma ini bukan cairan biasa loh, tapi campuran dari material padat, cair, dan gas yang super panas. Nah, magma ini punya dua cara untuk bergerak. Pertama, dia bisa diam-diam menyusup di antara batuan. Ini namanya intrusi magma. Ada yang bentuknya kayak lensa cembung, ada yang nyelip di antara batuan, bahkan ada yang membentuk terowongan sendiri. Yang kedua, yang lebih dramatis nih, magma bisa keluar ke permukaan bumi. Ini yang kita sebut ekstrusi magma. Kadang keluar dari celah panjang, kadang bikin kawah besar, atau yang paling sering kita lihat, membentuk gunung api yang menjulang tinggi. Tahu nggak? Setiap gunung api punya karakternya sendiri loh. Ada yang kalem kayak di Hawaii, magmanya mengalir santai. Ada yang temperamental kayak Stromboli, meletus berkala. Yang paling ekstrem itu tipe Plinian, kayak Gunung Krakatau yang legendaris itu. Yang keren, vulkanisme nggak cuma soal bencana aja. Justru, dia memberi kita banyak berkah tersembunyi. Tanah di sekitar gunung api super subur, perfect buat pertanian. Belum lagi kekayaan mineral dan belerang yang tersimpan di dalamnya. Dan, yang lagi hits sekarang, energi panas bumi yang ramah lingkungan. Jadi, vulkanisme itu kayak tetangga yang kadang bikin kaget, tapi sebenarnya baik banget. Dia ngajarin kita kalau di balik sesuatu yang tampak menakutkan, ada manfaat yang luar biasa. Seisme atau yang lebih kita kenal dengan gempa bumi. Bayangkan saat kita sedang duduk santai, tiba-tiba terasa getaran di bawah kaki kita. Itulah yang dinamakan seisme, getaran di permukaan bumi yang terjadi karena pelepasan energi secara mendadak. Menariknya, getaran ini bisa merambat sampai ribuan kilometer loh. Nah, gempa bumi itu sebenarnya ada tiga jenis. Pertama, ada gempa runtuhan yang terjadi karena runtuhnya gua atau batuan. Kedua, gempa vulkanik yang biasanya muncul sebelum gunung meletus. Dan yang paling sering kita rasakan adalah gempa tektonik, yang terjadi karena pergeseran lapisan batuan di dalam bumi. Kalau dilihat dari kedalamannya, gempa bisa dibagi jadi tiga kategori. Gempa dangkal yang terjadi kurang dari 100 km, gempa menengah antara 100-300 km, dan gempa dalam yang lebih dari 300 km. Yang perlu kita waspadai adalah gempa yang terjadi di dasar laut, karena bisa memicu tsunami. Teman-teman pernah dengar tentang gelombang P dan S? Nah, saat gempa terjadi, ada tiga jenis gelombang yang dihasilkan. Gelombang P atau primer yang pertama kali tercatat, gelombang S atau sekunder yang menyusul setelahnya, dan gelombang permukaan yang biasanya paling destruktif. Untuk mengukur kekuatan gempa, para ahli menggunakan dua skala. Skala Richter yang mengukur kekuatan berdasarkan amplitudo gelombang, dan skala Mercalli yang mengukur dampak kerusakannya, mulai dari yang tidak terasa sampai yang bisa menghancurkan total. Meskipun gempa bisa menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, ada sisi positifnya loh. Gempa membantu para ilmuwan memahami struktur dalam bumi kita. Dengan metode episentral dan homoseista,
mereka bisa menentukan lokasi pusat gempa dengan akurat. Tenaga eksogen. Setelah sebelumnya kita membahas tenaga endogen, sekarang saatnya kita mengenal kekuatan alam yang bekerja dari luar bumi kita. Nah, tenaga eksogen ini sebetulnya adalah tenaga yang membentuk muka bumi dari luar. Uniknya, tenaga ini bersifat destruktif atau merusak. Tapi jangan khawatir, ini adalah proses alami yang memang diperlukan untuk membentuk permukaan bumi seperti yang kita lihat sekarang. Salah satu proses utama dari tenaga eksogen adalah pelapukan. Bayangkan saja seperti ketika kita membiarkan sebuah besi di luar rumah, lama-kelamaan akan berkarat, kan? Nah, begitu juga dengan batuan di alam, ada 3 jenis pelapukan yang perlu kita ketahui. Pertama, pelapukan fisik atau mekanis. Ini seperti ketika kita memasukkan botol kaca, berisi air ke dalam freezer, airnya membeku, dan botolnya bisa pecah. Di alam, batuan juga bisa pecah karena perubahan suhu ekstrem atau air yang membeku di celah-celahnya. Kedua, ada pelapukan kimiawi. Ini lebih rumit karena melibatkan reaksi kimia. Mirip seperti ketika kita mencuci piring dengan sabun yang bisa menguraikan lemak. Di alam, air, oksigen, dan karbon dioksida bereaksi dengan batuan hingga mengubah strukturnya. Yang ketiga, pelapukan biologis. Ini menarik karena melibatkan makhluk hidup. Pernahkah kalian melihat pohon yang akarnya menembus tembok? Atau cacing yang membuat lubang di tanah? Nah, itu contoh pelapukan biologis. Semua proses pelapukan ini bekerja sama mengubah permukaan bumi kita secara perlahan tapi pasti. Kalian pernah nggak sih mikir, kenapa bentuk permukaan bumi bisa bermacam-macam? Nah, salah satu jawabannya ada di proses yang namanya erosi. Erosi ini sebenarnya proses alami, di mana batuan dan tanah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Keren banget kan? Dan yang lebih keren lagi, ada 4 jenis erosi yang bakal bikin kalian terkejut. Yang pertama nih, ada ablasi. Ini erosi yang disebabkan air mengalir. Bayangin aja, air yang mengalir deras bisa bikin lembah berbentuk huruf V, bahkan air terjun yang indah. Mulai dari tetesan air hujan sampai aliran air yang besar, semuanya bisa mengubah bentuk permukaan tanah. Terus yang kedua, abrasi. Nah, kalau kalian suka ke pantai, pasti pernah lihat tebing-tebing tinggi di pinggir laut kan? Itu hasil kerja keras ombak yang terus-menerus menghantam pantai. Keren ya? Bahkan bisa membentuk gua-gua pantai yang eksotis. Yang ketiga, ada eksarasi. Ini agak spesial, karena pelakunya es. Yup, di pegunungan tinggi yang bersalju, es yang bergerak pelan bisa mengikis batuan dan membentuk lembah yang unik. Meskipun jarang kita temui di Indonesia, tapi prosesnya tetap menakjubkan. Dan yang terakhir, deflasi. Ini erosi yang disebabkan angin. Biasanya sering terjadi di gurun, di mana angin menerbangkan pasir dan mengikis batuan. Mirip seperti seniman yang mengukir patung, tapi pelakunya adalah angin. Nah, semua proses ini terjadi sangat perlahan, tapi pasti, dan terus membentuk permukaan bumi yang kita tinggali. Kalian tahu nggak? Selain pelapukan dan erosi, bumi kita ini juga mengalami perubahan lewat proses mass wasting. Simpelnya, ini adalah perpindahan massa tanah atau batuan yang terjadi karena tarikan gravitasi bumi. Mari kita jelajahi 6 bentuk gerakan tanah yang mungkin ada di sekitar kita. Pertama, yang paling sering kita dengar, tanah longsor atau landslide. Bayangkan ketika massa tanah tiba-tiba meluncur ke bawah lereng. Mengerikan ya? Kedua, ada tanah amblas atau subsidence. Ini seperti ketika lantai tiba-tiba ambruk ke bawah karena rongga di bawahnya sudah tidak kuat menahan beban. Ketiga, kita punya tanah nendat atau slumping yang membentuk pola seperti teras-teras di lereng. Yang keempat, earth flow atau tanah mengalir. Ini terjadi ketika tanah yang basah bergerak perlahan di lereng yang landai. Kelima, yang lebih ekstrim, mud flow atau aliran lumpur. Bedanya dengan earth flow, kandungan airnya jauh lebih banyak, jadi gerakannya lebih cepat dan lebih berbahaya. Yang terakhir, mungkin yang paling sulit dideteksi, rayapan tanah atau soil creep. Gerakannya super lambat, tapi efeknya bisa kalian lihat dari pohon-pohon atau tiang listrik yang mulai miring. Sedimentasi itu adalah proses pengendapan material seperti batuan atau tanah setelah mengalami erosi dan transportasi. Bayangkan seperti ketika kita membawa pasir, lalu menjatuhkannya di suatu tempat. Nah, proses ini bisa terjadi di mana saja, baik di darat maupun di perairan. Ada 3 jenis sedimentasi yang perlu kalian ketahui. Pertama, sedimentasi fluvial yang terjadi karena aliran sungai. Menariknya, di bagian hulu sungai, kita bisa menemukan batu-batu besar, tapi semakin ke hilir, materialnya semakin halus. Hasil dari proses ini menciptakan delta yang indah di muara sungai. Kedua, ada sedimentasi eolin yang terjadi karena angin. Kalian pasti pernah dengar tentang gumuk pasir atau sand dunes, kan? Di Indonesia, kita bisa melihatnya langsung di pantai Parangtritis dan Pameung Peuk. Bentuknya bisa seperti bulan sabit yang disebut barchan,
atau seperti punggung paus yang disebut whaleback. Keren banget kan? Yang ketiga, sedimentasi marin yang terjadi karena gelombang laut. Proses ini menghasilkan bentukan-bentukan unik seperti beach, bar, spit, dan tombolo. Tombolo ini menarik banget karena bisa menghubungkan pulau kecil dengan pulau utama, seperti jembatan alami. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tenaga eksogen tidak selalu merusak, tapi juga bisa menciptakan keindahan alam yang menakjubkan.